Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami, di mana kami akan membahas proyek tugas besar untuk mata kuliah Matematika Diseling tingkat lanjut yang bagian praktikum. Di mana kami mengangkat topik mengenai analisis inferensi kebijakan distribusi galon dan penentuan rute efisien di Bandung Barat berbasis logika orde pertama. Oke, perkenalan dulu ya. Jadi anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang, di mana Muhammad Sofian Agiansyah dengan NIM 016, yaitu saya sendiri, berikutnya Noval Harian dengan NIM 021, dan juga Zidan Arkan dengan NIM 030. Kita akan membagi pembahasan kita menjadi 3 bagian ya. Ada pendahuluan dan analisis isu, pemodelan FOL, dan juga hasil inferensi dan juga solusinya. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang pertama ya. Oke, ringkasan akar masalah. Jadi masalah utama yang kita angkat adalah inefisiensi distribusi pengantaran tiap pesanan. Nah, dari fishbone berikut kita bisa lihat ya ada beberapa permasalahan yang kita angkat gitu. Jadi sebagai contoh ada masalah infrastruktur deh. Di Jalan Ciwaruga terjadi kerusakan sehingga jalan tidak bisa diakses. Berikutnya ada kemacetan parah di Jalan Geger Kalong Hilir. Di mana apabila permasalahan-permasalahan tersebut diabaikan, hal tersebut akan menyebabkan ketidakefisienan dalam penentuan rute yang paling optimal. Nah, lalu apa sih yang bisa ditanyakan dari masalah tersebut? Contoh, bagaimana memvalidasi pesanan secara otomatis agar tidak melebihi kapasitas kendaraan? Lalu bagaimana menentukan rute distribusi yang aman dari hambatan infrastruktur? Berikutnya, bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi pengiriman yang efisien namun tetap secara logis? Lalu dijawab dengan solusi FOL seperti apa gitu. Memvalidasi secara aritmatika, jadi memastikan tidak ada pesanan yang melebihi batas muatan 4 galon per trip demi keselamatan kurir. Berikutnya melakukan penalaran kausalitas, menghubungkan faktor kondisi infrastruktur dengan risiko keterlambatan secara otomatis. Dan yang terakhir, memberikan keputusan berbasis bukti, menghasilkan rekomendasi pengiriman yang valid hanya jika semua kriteria keamanan dan juga efisien terpenuhi. Nah, kita akan membahas predikat dan rules utama dari proyek kita. Kita akan langsung membuka file knowledge base kita ya. Disinilah kami mendefinisikan 15 fakta utama, di mana kalian bisa ngelihat ada fakta wilayah dan juga lokasi. Ini untuk memetakan wilayah ya. Berikutnya ada fakta demand, ini untuk memetakan tingkat permintaan dan juga prioritasnya seperti apa. Dan berikutnya fakta utama yang lainnya adalah fakta infrastruktur. Ini melihat jarak dan juga kondisi jalan. Apabila ada permasalahan infrastruktur, dia bisa diakses atau tidak seperti itu. Dan yang harus kita lihat secara lebih jauh atau yang paling utamanya yang membuat project knowledge base kita berjalan dengan baik adalah 8 rules ini. Ada 8 ya, tapi yang harus kita lihat lebih jauh adalah yang rule 8 ini. Karena ini adalah rules 3 langkah. Di mana rekomendasi ACC ini tidak hanya melakukan apakah pesanannya ada atau tidak, tapi dia melakukan pengecekan apakah pesanannya valid, tidak melebihi kapasitas, apakah jalurnya beresiko, apakah jalurnya itu aman atau tidak gitu. Dan yang terakhir, apakah si kurir ini dapat melayani lokasi tersebut atau masih dalam cakupan wilayah. Jadi seperti itu. Kalau begitu kita akan langsung lanjut ke query atau demonstrasi pada PY Suite-nya yang akan dilakukan oleh rekan saya Noval Harian. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, melanjutkan rekan saya sebelumnya, sekarang kita akan beralih ke sisi implementasi. Nah, di layar ini, teman-teman akan melihat aplikasi Streamlit yang kami kembangkan sebagai user interface. Nah, di balik layar, aplikasi Python ini akan berkomunikasi secara real-time dengan engine Prolog menggunakan library PySwift. Di mana di sini kami memastikan bahwasannya setiap tombol yang ada di sini bukan sekedar fungsi if else biasa, tapi juga merupakan sebuah pemanggilan logical query yang sangat kuat berdasarkan knowledge base yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Ini dia knowledge base yang dijelaskan sebelumnya. Oke, lalu pertama-tama mari kita uji fitur utama kami, yakni rekomendasi pengiriman yang ada di sini, yakni rule rantai 3 langkah. Di mana di sini saya akan mencoba menekan tombol cek rekomendasi sekarang. Nah, bisa dilihat teman-teman hasilnya. Kita bisa lihat kenapa sistem merekomendasikan Mang Ujang untuk mengirim jalan Sariasih nomor 54. Nah, disinilah terjadinya proses unifikasi yang cukup kompleks, di mana langkah pertama, sistem akan mencari variabel P atau pelanggan pelanggan ini yang memiliki pesanan, di mana ditemukanlah si Bapak Ahmad ini pelanggannya. Lalu langkah selanjutnya, sistem akan melakukan unifikasi variabel L atau ini lokasi yang masuk ke lokasi menjadi jalan Sariasih nomor 54. Lalu langkah ketiga, ini langkah yang validasi, di mana sistem akan mengecek fakta pesanan. Apakah jadi kayak dicek dulu Bapak Ahmad ini pesannya berapa galon dan berapa box. Nah, rupanya Bapak Ahmad ini memesan 3 galon dan 1 box. Nah, karena di knowledge base itu tertulis bahwasannya batas maksimal adalah 4 galon dan 2 box, maka subgoal pesanan valid itu bakal terpenuhi. Lalu langkah selanjutnya, ini mungkin terkait security, sistem itu akan melakukan pencocokan pada predikat akses jalan. Karena kondisinya mulus, maka negasi dari jalur yang berisiko itu artinya true. Lalu yang terakhir, sistem akan mencari kurir yang akan melayani wilayah tersebut secara rekursif. Dan variabel K atau kurir di sini akan terikat atau binding ke Mang Ujang. Nah, jadi
bisa dibilang ini adalah poin plus dari FOL itu sendiri, di mana sistem tidak memberikan jawaban yang acak, namun eh, dia bisa melalui pembuktian syarat yang logis. Nah, sekarang ini mungkin secara lengkapnya aja mungkin kurang besar, bisa dilihat di sini. Pelanggannya Bapak Ahmad lakukan unifikasi sehingga menemukan lokasi variasi, lalu ditemukanlah binding ke kurir ke Mang Ujang. Lalu di sini kita akan mencoba tes fungsionalitas sistem melalui beberapa query wajib lainnya yang sudah kami sediakan sebelumnya di menu sidebar ini. Misalnya ketika kita jalankan cek demand tinggi, misalnya ya, kita uji. Nah, di sini muncul tabelnya. Saat kita jalankan query ini, sistem akan memfilter langsung lokasi prioritas. Ini kalau kita kaitkan dengan studi kasus nyata, ini bakal menjadi poin yang krusial bagi manajer operasional untuk menentukan skala prioritas mana yang perlu didahuluin terlebih dahulu, mana yang enggak gitu. Lalu misalkan kita cek aturan yang ini misalnya nomor 4 deteksi jalur berisiko. Ketika kita jalankan query ini, sistem akan menampilkan jalan geger kalong hilir nomor 12 karena kondisi macet. Ini adalah bentuk pencegahan otomatis agar kurir itu nggak terjebak di rute yang macet gitu istilahnya. Jadi kayak kurir itu nggak perlu buang-buang waktu di rute yang merugikan atau macet. Nah, lalu di sini kita juga bisa melihat query selanjutnya, risiko keterlambatan, di mana ketika dijalankan, ini cukup menarik. Kenapa? Karena di sini muncul nama Kang Asep. Kenapa? Kenapa di sini muncul nama Kang Asep? Karena sistem mendeteksi bahwasannya Kang Asep sedang ditugaskan di jalur yang bermasalah atau jalur yang merugikan tadi. Baik, terakhir, inilah bagian yang paling fleksibel, yakni custom logic query. Nah, di sini kami sebagai orang yang membuat system lead ini, mungkin kita sering membutuhkan data yang tidak ada di tombol utama. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan query custom dalam kolom teks ini. Misal kita masukkan hitung biaya. Kita akan mencoba menghitung biaya dari jalan satu ke jalan lainnya. Jalan Sari Asi. Dari Sari Asi nomor 54 ke Jalan Sarimana. BTW, ini tuh kita akan mencoba hitung biaya dari jalan yang udah ada kita definisikan di KB ya, di knowledge base sebelumnya. 02. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankannya. Nah, di sini argumen terbukti, ini adalah hasil eksekusinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya ya, di mana sistem tidak hanya mengembalikan data statis, tapi juga melakukan kalkulasi secara aritmetik di dalam engine Prolog. Nah, jarak antar lokasi diambil dari fakta jarak yang memiliki priority 3, lalu dikalikan dengan konstanta biaya per km, yang kita definisikan angkanya sebagai 2000 per km di knowledge base. Nah, jadi hasil unifikasi variabel harga akan muncul di sini secara instan, yakni 4000. Kita di sini kan dari jalan Sari Asih nomor 4 ke jalan Sarimana nomor 2 kan jaraknya 2 km, lalu kita punya biaya per km 2000, maka hasil unifikasi akan membanding harga ke angka 4000. Lalu kita coba query lain juga, misalnya di sini kita ingin mencoba penggabungan trip, digabungkan. Ini berdasarkan knowledge base juga, sorry. Nah, jika kita jalankan. Nah, di sini masih tereksekusi dengan baik, di mana di sini sistem menyarankan penggabungan trip ke Jalan Salimana. Nomor 2 nih, ada muncul Salimana. Nah, ya, bisa dibilang ini tuh merupakan logic clustering otomatis yang sangat membantu efisiensi kurir ketika mengantarkan galon. Jadi kayak si kurir itu nggak perlu keluar bahan bakar yang lebih banyak untuk mengantarkan galon. Nah, jadi kesimpulannya, kemampuan aplikasi kami ini untuk menerima query apapun secara dinamis bisa membuktikan bahwasannya integrasi antara Python dan Prolog berjalan dengan sempurna. Nah, jadi kurang lebih seperti itu demonstrasi dari saya. Selanjutnya untuk analisis mendalam mengenai keterbatasan logika ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita sudah melihat bagaimana sistem bekerja secara teknis. Sekarang pertanyaannya, apakah logika ini bisa dipertanggungjawabkan? Nah, jawabannya adalah ya, melalui pembuktian matematika proof by refutation. Pada slide 10, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kami membuktikan potensi keterlambatan kurir. Kami mencoba menyangkal asumsi bahwa Kang Asep akan terlambat, namun sistem menemukan fakta bahwa dia melewati jalur beresiko, yaitu geger kalung hilir. Nah, karena fakta lapangan bertentangan dengan penyangkalan kami, muncullah kotak kosong atau kontradiksi. Ini adalah bukti matematis absolut bahwa prediksi sistem kami valid. Jalur tersebut memang beresiko membuat terlambat. Selanjutnya, ada analisis kasus dan sanggahan versi. Nah, keunggulan utama sistem ini adalah objektivitas. Mari lihat contoh kasus Ibu Siti pada slide ini. Secara manusiawi, mungkin kita ingin memprioritaskan Ibu Siti karena dia berada di wilayah hak demand, yaitu di Sarimana. Namun, sistem file kami
menolak pesanan tersebut menjadi tidak valid. Kenapa? Karena Ibu Siti memesan 5 galon. Sistem mendeteksi pelanggaran aturan aritmatika keselamatan, yaitu bahwa setiap trip dia hanya boleh mengantarkan maksimal 4 galon. Ini membuktikan sistem kami bebas dan dari bias perasaan dan menghindari kesalahan logika, mengutamakan keselamatan di atas target penjualan semata. Namun sebagai akademisi, kami harus jujur pada keterbatasan model ini. Pertama, logika order flow ini memiliki sifat binar dan monotonik. Artinya sistem kami menganggap jalan macet sebagai kondisi mutlak true atau false. Padahal di dunia nyata kemacetan itu bersifat gradasi dan berubah seiring waktu. Nah, yang kedua sistem ini bekerja dengan closed word assumption. Ia menganggap apa yang tidak ada di knowledge base di file KB adalah salah. Jika ada jalan tikus baru yang belum terinput, sistem tidak bisa memberikan rekomendasi. Inilah celah fault dalam menangani ketidakpastian dunia nyata yang idealnya memerlukan pendekatan fuzzy logic di masa depan. Meskipun demikian, untuk solusi jangka pendek yang actionable, kami merumuskan 3 rekomendasi kebijakan konkret berdasarkan hasil inferensi sistem. Yang pertama ada penerapan load balancing berbasis predikat. Nah, di sini perusahaan wajib menggunakan predikat pesanan underscore valid secara ketat. Pesanan di atas 4 galon harus dipecah otomatis menjadi dua pengiriman berbeda demi keselamatan kurir. Yang kedua ada mitigasi jalur berisiko. Sistem merekomendasikan pengalihan kurir. Kurir yang terdeteksi memiliki potensi keterlambatan dialihkan dari wilayah macet seperti Gegar Kalong ke wilayah mulus seperti Sari Asih agar biaya operasional terkontrol. Yang ketiga ada digitalisasi antrean berbasis demand. Kendaraan besar pickup harus diprioritaskan hanya untuk wilayah dengan fakta demand tinggi seperti yang terdeteksi pada wilayah Kang Asep untuk memaksimalkan kapasitas angkut sekali jalan. Sebagai penutup, Aquagalon bukan hanya sekedar aplikasi pencatat rute. Kami telah membuktikan bahwa dengan logika order pertama, kebijakan distribusi tidak lagi dibuat berdasarkan kira-kira atau kebiasaan kurir senior, melainkan berdasarkan kemampuan pembuktian logika formal yang terstruktur. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.